Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Screen Coding. Bersama-sama kita saling sharing di sini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah video tutorial, itu bagaimana kita melakukan upload file secara multiple. Jadi lebih dari satu file, dan nanti juga kita akan melakukan validasi di bagian backendnya, dan kemudian kita akan insert datanya, filenya kita upload ke folder, dan juga name dari filenya kita upload ke database gitu ya. Nah, teman-teman perlu diingat sebelum saya memulai video ini, teman-teman harus menyiapkan beberapa hal, yaitu yang pertama sudah pasti framework CodeIgniter versi 4-nya yang terbaru ya. Dan saya kemarin jalankan versi PHP itu di 7,4. Nah, PHP di bawah itu saya coba tidak bisa ya. Tapi mungkin teman-teman bisa menggunakan yang versi PHP 7,3, saya tidak tahu ya. Nah, jadi kemudian teman-teman juga harus membuat satu table ataupun database baru dengan table, terserah teman-teman. Jadi saya yakin dan percaya bahwa teman-teman yang sudah mengunjungi video ini untuk melihat video tutorial upload multiple file, basically teman-teman sudah paham basic-basic atau dasar-dasar dari CodeIgniter versi 4 gitu ya. Dan saya sangat memohon teman-teman jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, baik suara yang mengganggu ataupun hal-hal lain, dan juga mungkin jika ada cara yang lebih efektif dari hal yang saya jelaskan di sini, yaitu mohon di-share, mohon diberi saran dan kritiknya sehingga channel ini bisa lebih membangun dari sebelumnya gitu ya. Terima kasih. Jadi langsung saja, pertama kali kita harus membuat suatu controller. Kenapa langsung buat satu controller? Karena ini saya nebeng dari project saya sendiri gitu ya. Jadi saya nggak mulai dari nol. Jadi teman-teman harus mempersiapkannya dulu dan baru bisa lanjut dengan video ini. Nah, jadi teman-teman jika sudah menyalakan servernya, langsung saja diakses webnya. Nah, di sini saya mengaksesnya menggunakan web pribadi, web yang sedang saya gunakan. Nah, jadi kita login aja dulu. Nah, di dalamnya nanti saya mau buat satu controller baru ya. Nah, saya mau nanti misalkan di sini diakses upload ini. Nah, ini kan belum ada. Teman-teman langsung bisa menuju ke controller, kita buat file baru dengan nama upload.php. Kita buka tag PHP-nya, kemudian kita menggunakan space di sini untuk kemudian kita juga mau use controller, kemudian base ini sikan kelasnya, kelas untuk upload, kemudian extends base controller. Nah, kita kasih dia method default gitu ya, itu method index yang ada data yang kita isi dengan judul dari halamannya, misalkan multiple file upload gini ya, serah teman-teman. Nah, oke. Kemudian di sini kita mau return dia dengan halaman misalkan v_upload ini ya. Lalu kita kirimkan dia $data. Baru kita buat file baru di folder views dengan nama v_upload.php yang isi di dalamnya HTML ya. Jadi teman-teman, saya sudah menggunakan gaya templating di sini sehingga saya hanya perlu melakukan rendering untuk section kontennya gitu. Jadi teman-teman kalau belum bisa langsung menggunakan HTML biasa, tidak masalah seperti ini ya. Nah, kalau saya langsung aja di sini echokan dia untuk nge-extend template-nya. Jadi ngegabung dengan template yang sudah saya buat, template misalkan. Kemudian kita render sectionnya, go this section untuk konten. Kemudian kita kirim ke echo $this and section. Oke, kemudian ini kita mau misalkan kasih container yang dalamnya ada row, kemudian kita mau class empty4, kemudian juga kita kasih call md yang 8 saja. Nah, ini misalkan saya mau manggil satu dengan class text gray 900 dengan isinya misalkan title
pemrograman kita multiple files upload gitu ya. Oke. Sampai sini apalagi yang harus kita lakukan? Kita buat satu form baru di sini. Kita buat satu form misalkan menggunakan formnya si C4. Nah, kalau teman-teman belum bisa menggunakannya nanti, teman-teman harus panggil dulu form. Oke. Jika sudah, php echo form underscore open, yang nanti jika disubmit datanya itu dia menuju controller mana. Nah, kita upload juga di sini ya. Atau upload file. Oke. Kemudian ini kita jangan lupa karena untuk file kita butuh multipart ya. Oke. Kemudian kita close formnya, baru kita kasih satu, misalkan saya mau buat di sini di form group, kemudian label for images, itu image yang banyak gitu ya, upload foto ini, kemudian inputnya dengan tipe file, name-nya images, kita harus menggunakan array untuk menampung beberapa foto atau file gitu ya. ID-nya kita samakan dengan label for images, kemudian kita kasih atribut baru namanya multiple. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, kurang mantap. Kalau saya menggunakan bootstrap, kita bisa menggunakan padding 1, kemudian kita kasih form control. Itu dia. Oke. Siap, memang siap. Oke. Kemudian kita kasih button satu lagi untuk dia, misalkan button dengan kelas and primary ini ya, salah, primary, kemudian type-nya submit. Oke, kita kasih nama dia upload files ini. Oke. Nah, sampai sini kita mau tes ambil datanya, button kelas BT. Oke, kita ambil datanya ya. Nah, jadi kalau kita pilih satu bisa, kemudian kita seleksi untuk beberapa file atau foto bisa ya, 3 files. Oke. Nah, jika disubmit dia akan menuju ke controller upload di sini ya, method upload. Nah, kita ambil image-nya itu dengan this request. Misal kita tes dulu get file ini, file multiple. Ini bisa teman-teman lihat di dokumentasinya di sini ya. Bisa menggunakan request get files ataupun get multiple file, namun harus mengisi name-nya. Maksud saya multiple. Nah, ini ya. Ini bisa teman-teman terapkan get files ataupun get multiple file, sama saja ini. Oke, kita kasih name-nya apa tadi, images. Itu diambil dari sini ya, dari sini teman-teman. Oke, sekarang kita cek datanya. Setelah images, apa sih yang dikembalikan oleh datanya? Kita klik upload file. Upload file itu adalah error karena ini seharusnya file. Kita refresh lagi. Nah, jadi kembalikan image dalam bentuk array. Array yang ke 0 itu data yang ke 0, dengan kita lihat propertiesnya ada original name, original name type, original name, ini protected name beda. Kemudian ada protected page-nya, size-nya, ini size-nya sekitar 822 KB ya, saya kurang tahu. Ini ya 823 KB. Oke, jadi semua datanya dikembalikan sudah pasti ya. Nah, jika sudah ada datanya, kita validasi dia. Sebenarnya datanya tidak perlu ditangkap dulu juga, tidak apa-apa ya, cuman karena kita mau mengecek saja apakah berhasil dikirimkan datanya gitu. Oke. Nah, sampai sini kita ngeset satu rule khusus untuk upload file. Nah, nama name dari input yang mau kita validasi apa? Images ya kan, tapi name-nya ada array. Nah, ini array kan, gimana nih, apakah harus di input array? Tidak teman-teman, jadi dia hanya butuh name biasa saja. Nah, jadi name biasa saja itu kita kasih images di sini, kemudian
di dalamnya kita kasih untuk untuk rules, untuk banyak rules. Di code igniter bisa dilihat nanti di validation, kemudian di paling bawah itu ada untuk file ya, teman-teman bisa dicek sendiri nanti. Ini dah. Jadi uploaded itu sama seperti apa? Sama seperti require ini ya, mana ya? Nah ini sama seperti ini, bedanya untuk file gitu. Oke. Nah, jadi uploaded itu mau diterapkan kayak mana? Jadi kita logikakan dulu. Jadi kita berencana seperti ini, teman-teman. Kita maksimalkan untuk upload file itu tidak boleh lebih dari 3. Nah, kita nggak boleh lebih dari 3. Oke, fine. Kemudian, nah, jadi kita butuh wajib upload minimal 1 file. Nah, gitu. Misalkan gini, foto kegiatan. Nah, kegiatan hari ini. Nah, minimal kan ada 1 foto gitu. Nah, jadi wajib upload 1 file. Nah, nanti beberapa file lainnya 2, 3 itu. Nah, itu nggak wajib, opsional. Oke, jadi kan kita butuh ngespesifikkan bahwa file mana sih yang harus diisi 1 file itu. Nah, ini sering terjadi problem sejauh ini karena referensi masih sedikit. Saya sendiri baru-baru waktu dekat ini saya paham penerapan validasi untuk multiple file di Code Igniter versi 4 gitu ya. Nah, jadi pertama teman bisa menggunakan uploaded ini ya. Kemudian di dalamnya name-nya images. Nah, kita bisa inisialisasi file keberapa? File yang ke-0 gitu. Jadi file yang pertama wajib ada gitu. Nah, ini bisa dilihat juga di dokumentasi koordinatornya sebenarnya. Kemudian kita bisa batasi dia dengan ukuran berapa. Ini untuk file mana? Untuk semua file. Nah, untuk semua file images itu harus minimal maksimal 1024 MB. Kemudian jika sudah seperti ini, apalagi kita bisa validasi misalkan apakah dia benar-benar gambar. Nah, ini ya. Kemudian type-nya apa gitu ya. Kita cek dia di sini images pertama ya. Untuk name-nya baru kita cek image, ini nggak usah spasi, image JPEG boleh. Kemudian image JPG, kemudian image PNG misalkan. Kemudian kita mau custom pesan error khusus untuk uploaded aja ya. Itu. Untuk uploaded kita mau buat satu file minimal Anda harus mengupload 1 file ini ya. Oke. Kemudian kita cek di sini validasinya. If misalkan dia tidak tervalidasi, apa yang tidak tervalidasi, rule-nya mana? Rule-nya diambil dari variabel rule. Kita kembalikan ya, return redirect to controller upload ini. Kemudian bersama inputnya. Jadi inputnya itu nanti bisa kita gunakan validasi gitu ya. Jadi dikembalikan nanti pesan errornya. Ini kita bisa ambil sini misalkan error ini ya, atau error diambil dari mana? Dari $this validation. Nah, ini kok bisa this validation langsung? Nanti mungkin teman-teman error atau apa? Nah, ini dicek dulu. Kok saya langsung inisialisasi di sini, jadi bisa digunakan langsung. This validation sessionnya juga di sini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita harus manggil dulu kan errornya di sini. Nanti bisa kita cek di sini biar lebih mantap. PHP echo. Dan jika ada error has error gitu, bingung juga error has error apa images gitu. Jika ada maka dia kasih class is invalid supaya ada border merah-merah gitu. Oke, kemudian di sini kalau tidak ada maka dia tidak perlu class is invalid gitu ya. Ini pengecekan teman-teman. Apakah ada
pesan error yang dikembalikan dari field images. Jika ada, kasih kelas is invalid, jika tidak ada tidak perlu. Nah, jika ada kelas is invalid, maka harus adalah dia invalid feedbacknya. Apa sih feedback dari invalid kelasnya? Dia pesan errornya gitu. Oke, error get error gitu, apa images itu. Oke, sekarang kita tes apa, kita tes dulu tidak terisi sama sekali, jadi kita nggak upload file, langsung kita submit. Tapi pesan errornya minimal Anda harus mengupload satu file. Nah, sekarang kita upload satu file, tapi berbeda tipe PDF yang kita upload. Dia ngecek image is not valid, uploaded image file. Nah, sekarang kita cek lagi, kita upload lagi PDF, tapi PDF nya kita ubah format, atau kita ubah apa namanya, kita copy dulu, kita ubah extensionnya. Apakah dia bisa mendeteksi gitu ya istilahnya. Misalkan kita JPG, kan dibolehkan kalau JPG. Nah, kita cek apakah dia diloloskan atau tidak oleh CI. Kita open, kita upload file. Nah, image does not have a valid MIME type. Keren teman-teman. Nah, validasi untuk ini sudah berhasil. Validasi untuk ukuran, misalkan ini besar nih. Nah, kita cek, nih katanya images is too large of a file, jadi besar ya ukurannya katanya. Sekarang kita upload file, tapi filenya banyak. Nah, kan kita belum dapat nih caranya. Kita cek dulu di sini. Nah, kalau cara saya ini datanya udah dapat. Jadi jika mereka lolos semua validasi dari sini sampai sini, maka ada validasi satu lagi. Kena jebakan nih. Nah, misalkan di sini kita buat validasi. Pertama kita hitung, kita kasih jumlah file sama dengan kita hitung array-nya count $images ini ya. Nah, kita cek if jumlah file itu lebih besar daripada 3, kita kembalikan dia ke sini juga, tapi tidak perlu input gini. Kemudian sebelum kita kembalikan, kita kasih session flash datanya, set flash data message misalkan. Kemudian kita kasih span ini ya. Yang kita kasih kelas misalkan text danger. Kemudian Anda hanya boleh mengupload 3 file maksimal misalkan ya. Oke, sekarang kita tes upload, filenya banyak. Kita tes 4 file yang memang lewat validasi gitu. Kita klik upload file, ada error di returnnya karena kita nggak menggunakan titik koma. Kita refresh, kita continue. Pesan errornya belum ada karena kita belum memanggilnya. Jadi di sini kita bisa manggil php echo session get flash data apa, flash data message ini ya. Oke, kita refresh, kita klik upload file lagi, kita klik pilih ini sampai sini 4, ini udah 4 ya, 4 files. Kita klik upload. Anda hanya boleh mengupload 3 file maksimal. Keren bro. Nah, udah sampai sini. Nah, sekarang bagaimana untuk keberhasilannya? Masa gagal mulu gitu kan. Nah, ini jika sudah berhasil melewati semua ini, baru kita insert datanya istilahnya. Tapi sebelum insert data, kita ubah dulu nama aslinya menjadi nama yang acak gitu. Diacak dulu namanya, di random, bukan biar nggak tertimpa. Kalau CI sebenarnya udah bisa ngebedain. Misalkan ada satu file namanya yang sama, nanti dia akan menambahkan di depannya misalkan underscore 1, underscore 2 gitu. Cuma kita ya biar rame aja gitu, biar nggak namanya didapatkan nama original gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini kita bisa melakukan pengecekan juga lagi. Dia di sini ada pengecekan, misalkan kita for each. Tadi kan images ini masih berbentuk array ini ya.
Kemudian kalau cara saya buat di sini $i, kemudian di sini $image. Nah, ini bisa dilihat di dokumentasi CI juga. Kalau di sini ada pengecekan yang harus dilakukan untuk apakah is valid itu filenya, dan apakah image-nya itu, masing-masing image-nya itu belum di move gitu ya. Ini saya salah atau tidak, nanti teman-teman cek lagi ya. Image has moved, kita cek lagi aja ya. Jadi kita cek F has moved. Oh, ini di validation kita. Has moved. Nah, ini dia. Oh, di sini ya. Udah betul lah. Oke. Nah, ini bisa teman-teman ambil, kita copy aja. Oke, jadi kalau cara saya mau menggunakan new name ini nggak gini, tapi dalam array. Ini saya mau files itu yang keberapa, key-nya keberapa, kita ambil dari $i. Nah, ini dia fungsi pas perulangan dia ada isi. Ini 0 parameternya, kemudian 1. Misalkan isi dari array-nya ada 3, maka dia sampai 2 gitu ya, index array-nya. Nah, image-nya kita ambil random name. Kemudian kita move image-nya itu ke folder baru. Folder ini nanti bisa dibuat misalkan multiple file aja ya. Ini name barunya apa? Name barunya kita ambil juga dari files ini $i. Jadi beda-beda ya. Oke, sampai sini. Saya ini bisa kita coba langsung ya. Ini kan di public, tidak ada ya folder multiple file. Kita coba aja. Jadi kita upload 2 gambar aja dulu. 1, 2, open, upload file. Nah, ini karena kita tidak kembalikan dengan pesannya, jadi kita cek udah ada folder baru dan foto 2 di sini ya. Oke teman-teman, jika sudah berhasil diupload, sekarang kita mau insert datanya ke database gitu. Oke. Nah, misal apa lagi? Nah, karena kita butuh apa, kalau mau insert kan kita butuh nama table dan sebagainya. Nah, kita harus membuat dulu modelnya untuk khusus untuk si upload ini. Jadi kita buat model baru di sini dengan nama upload model.php. Kita buka tag php, kemudian kita kasih namespace dia untuk up models ini ya. Kemudian kita use app model, use app models, kemudian model model nggak, coba code igniter. Ini sepertinya saya salah, saya lihat di model lain aja. Ini ya, use code igniter model, salah saya kan. Use code igniter model, baru kita kasih kelas dia upload model extends model ini. Oke, lalu kita kasih untuk nama tablenya itu protected $table. Nama table tadi kalau nggak salah table files gini ya. Kemudian kita kasih protected lagi untuk field yang boleh diubah-ubah. Artinya kan kita mau tambah ke field tersebut, jadi kita butuh akses lah gitu. Image 1, kemudian ada image 2. Ini name field dari table ya, yang di database score 3. Oke. Dan jika sudah seperti ini, kita bisa menggunakan nanti metode bawaannya, metode bawaan dari CI-nya. Ini teman-teman error metode get file multiple ini cuma intelligence-nya ya, belum mendeteksi perubahan dari CI4-nya. Kita gunakan modelnya dulu, use app score models untuk upload model ya. Kemudian kita gunakan di bawah sini $model sama dengan new upload model. Oke. Kemudian misalkan kita langsung menggunakan model untuk nge-save
jauh sekali ini untuk nge-save datanya yang isinya itu image 1 dengan $files yang ke 0 misalkan ya. Kemudian selanjutnya 2, kemudian 3, ini indeks yang ke 1, ini indeks yang kedua. Ini coba kita tes fardam dulu ya filesnya. Waktu kita upload tapi kita nggak upload dia ke folder dd $files ini ya. Oke, upload 2 file, ada error katanya. Oke, ada 2 file. Nah, indeks yang ke-0 ada name, indeks yang ke-1 ada name. Nah, ini bisa kita upload untuk image yang 1, ini image yang 2, image yang ketiga kemana? Tidak ada. Nah, itu kan terjadi error teman-teman. Nah, jadi itu tidak terjadi error. Yang pertama yang harus dicegah itu dari sisi tablenya itu, pertama teman-teman harus buat default ya. Default table files itu untuk image yang 2 dan image yang 3 itu seharusnya dia 0 gitu ya. Kita cek apakah sini sudah terset. Oke, 0, boleh 0 katanya. 2 dan 3. Untuk 1 harus wajib karena tadi kan kita ada uploaded validation. Oke. Tapi di sini kan ini dia ngambil langsung indeks yang kedua. Nah, kalau tidak ada kan dia nggak mungkin 0 gitu kan. Nah, jadi kita bisa melakukan pengecekan dulu sebelum kita insert dia. Cara pengecekannya seperti apa khusus untuk image 2 dan image yang 3. Saya cek seperti ini ya. Array misalkan image 2 sama dengan array key axis. Apakah ada key dari array array files gitu ya. Apakah ada key 1 dari array files? Jika ada maka ambil gitu. Ambil apa? Files 1 gitu. Jika tidak ada set dia menjadi 0 gitu. Nah, image yang ketiga juga seperti itu. Image yang ketiga tapi dia indeks yang kedua. Ini sudah fix ya. Sudah fix karena kita mau upload 3 file. Nah, di sini kita tinggal ganti dia menjadi $image 2. Kemudian di sini image 3. Oke. Nah, jika nanti berhasil di upload fotonya dan juga insert datanya, kita kembalikan dia misalkan ke halaman yang berbeda. Misalkan upload berhasil gitu ya. Oke, kita buat metode baru, dot berhasil echo yay, Anda berhasil upload multiple file dari Squee Coding gitu. Oke ya. Kita tes upload file. Ini filenya file yang baik ya, lolos validasi. Yay, Anda berhasil upload multiple file. Oke, kita cek di sini apakah ada isinya. Nah, masuk ya. ID-nya ada kedua, image 1, image 2, image 3 0. Nah, di sini ini ada 2 ya. 2 tadi yang awalan kita upload tadi ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Mohon teman-teman jika ada saran-saran yang lebih baik, yang sangat efektif daripada ini, mohon kita bisa diskusikan sama-sama di kolom komentar gitu. Jadi kita tahu di mana letak kesalahan kita, tahu apa yang harus kita kembangkan lebih baik ke depan gitu. Jadi mohon maaf saya apabila banyak kesalahan dalam video ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.